Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Siti Nur Fadilah, Ayi Nur Faizah, Rosalia Nur Hidayah, dan saya sendiri Rakhil Maulani. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai refleksi geser dan groove isometri. Yang terhormat, Ibu Mega Nur Prabawati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah geometri transformasi, dan teman-teman yang saya banggakan. Untuk mengefisiensikan waktu, mari kita mulai pembahasan pada hari ini. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai refleksi geser. Nah, sebelum menginjak ke pengertian refleksi geser, akan dibahas mengenai komposisi antara sebuah rotasi dengan sebuah pencerminan. Anggaplah rotasi A dan pencerminan terhadap S adalah transformasi yang diketahui. Dalam hal ini terdapat dua kasus. Kasus pertama jika A anggota dari S, kemudian kasus kedua jika A bukan anggota dari S. Kasus pertama yaitu jika A anggota dari S. Pertama, kita buat garis S. Kemudian kita membuat titik A yang berada pada garis S. Nah, melalui titik A kita buat garis T sehingga sudut dari S ke T yaitu parti per 2 atau setengah parti. Untuk memudahkan dalam penyelesaian, kita gunakan teorema 5.4 yang berbunyi, jika garis S dan T berpotongan di titik A dan sudut dari S ke T adalah parti per 2 atau setengah parti, maka rotasi A sama dengan pencerminan terhadap T dilanjutkan pencerminan terhadap S. Dengan menggunakan teorema 5.4, maka akan dihasilkan komposisi antara rotasi A dengan pencerminan S adalah sebagai berikut. Pencerminan terhadap S dilanjutkan dengan rotasi A sama dengan pencerminan S dilanjutkan pencerminan S dilanjutkan pencerminan terhadap T. Nah, dari perhitungan tersebut akan dihasilkan pencerminan terhadap T. Jika pada slide sebelumnya kita membahas mengenai komposisi yang dibentuk dari pencerminan terhadap S dilanjutkan dengan rotasi A, bagaimana bila komposisi yang dibentuk adalah rotasi A dilanjutkan dengan pencerminan S? Untuk hal itu, maka dibuat kedudukan garis T terhadap S harus dipilih agar dapat menyederhanakan bentuk akhir komposisi, yaitu agar rotasi A sama dengan pencerminan T dilanjutkan dengan pencerminan S. Kemudian, kita substitusikan hasil dari rotasi A ke dalam komposisi yang dibentuk, yaitu rotasi A dilanjutkan dengan pencerminan terhadap S, sehingga menghasilkan pencerminan terhadap T. Jadi, komposisi antara rotasi A dengan pencerminan terhadap S adalah sebuah pencerminan terhadap T, dengan T adalah garis yang melalui titik A dengan A anggota dari S. Jika pada kasus sebelumnya, yaitu A yang merupakan anggota dari S menghasilkan pencerminan terhadap T, bagaimana dengan kasus kedua jika A bukan anggota dari S? Langkah pertama yaitu buat garis T melalui A tegak lurus di B. Kemudian buatlah garis R melalui A sehingga besar sudut dari T ke R adalah setengah parti atau parti per 2. Dengan menggunakan teorema 5.4, maka dihasilkan rotasi A sama dengan pencerminan terhadap T dilanjutkan dengan pencerminan terhadap S. Bentuk komposisi dari rotasi A dengan pencerminan terhadap S adalah sebagai berikut. Dengan mensubstitusikan hasil dari teorema 5.4, maka hasil yang didapatkan yaitu setengah putaran B dilanjutkan dengan pencerminan terhadap T.
Dikarenakan B merupakan hasil dari irisan garis T dan S, dan kita buat garis S dan T tegak lurus, dengan melalui titik B, kita buat garis V yang tegak lurus R di C, dan garis W yang tegak lurus V juga melalui B. Sehingga kita bisa menggunakan teorema 3.2 untuk menguraikan setengah putaran B. Melanjutkan dari yang sebelumnya, menurut teorema 3.2, didapatkan setengah putaran dengan pusat B sama dengan pencerminan terhadap V dilanjutkan pencerminan terhadap W. Akibatnya, dihasilkan pencerminan terhadap V dilanjutkan hasil dari pencerminan terhadap W dilanjutkan pencerminan terhadap R. Dikarenakan garis W dan R sejajar dan tegak lurus pada BC, maka kita menggunakan teorema 4.3. Hasil dari teorema ini adalah translasi 2BC sama dengan pencerminan W dilanjutkan dengan pencerminan R. Kita substitusikan ke komposisi pencerminan S dilanjut dengan rotasi A. Sehingga didapatkan pencerminan terhadap V dilanjutkan translasi 2BC. Dengan demikian, komposisi pencerminan dilanjutkan dengan rotasi adalah pencerminan terhadap garis V dilanjutkan dengan translasi sejauh 2BC sejajar dengan garis V. Nah, jenis transformasi ini merupakan isometri, yaitu refleksi geser. Masih dengan kasus yang sama, namun dengan komposisi yang dibentuk adalah rotasi A dilanjut dengan pencerminan terhadap S. Untuk itu, kita buat garis T melalui A tegak lurus S di B. Garis R melalui A sehingga sudut dari R ke T adalah parti per 2. Maka rotasi A sama dengan pencerminan R dilanjut dengan pencerminan T. Hasil ini kita substitusikan ke komposisi sehingga didapatkan pencerminan R dilanjut dengan setengah putaran pada B. Selanjutnya kita buat garis V melalui B tegak lurus R di C. Garis W dibuat tegak lurus V di B. Akibatnya garis R akan sejajar dengan garis W. Kemudian kita bisa menggunakan teorema 3.2. Hasil dari teorema tersebut, maka setengah putaran pada B sama dengan pencerminan terhadap W dilanjutkan pencerminan terhadap P. Kemudian kita substitusikan ke dalam komposisi sehingga garis W dan R sejajar. W dan R masing-masing akan tegak lurus pada V. Sehingga kita bisa menggunakan teorema 4.3. Teorema 4.3 akan menghasilkan pencerminan R dilanjutkan pencerminan terhadap W sama dengan translasi 2BC. Kemudian kita substitusikan kembali ke komposisi sehingga akan didapatkan translasi sejauh 2BC dilanjutkan pencerminan terhadap V. Maka jelaslah bahwa komposisi rotasi dengan pencerminan adalah suatu translasi sejauh 2BC sejajar dengan garis V dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis V. Nah, komposisi ini yang akan diberi nama dengan refleksi geser. Dari hasil komposisi antara rotasi A dengan pencerminan terhadap S, di mana A bukan anggota dari S, akan didapatkan definisi 6.1 yang berbunyi pemetaan gamma disebut refleksi geser apabila ada garis V dan sebuah ruas garis berarah AB yang sejajar P, sehingga refleksi geser sama dengan pencerminan terhadap P dilanjutkan translasi AB, dengan V disebut sumbu refleksi geser. Teorema 6.1 berbunyi, refleksi geser adalah sebuah transformasi. Untuk membuktikan teorema tersebut, kita akan menggunakan sifat-sifat komposisi dari transformasi, yaitu translasi AB dan pencerminan terhadap V. Translasi AB sudah dibuktikan merupakan transformasi, demikian juga refleksi pencerminan terhadap V. Menurut teorema komposisi transformasi adalah juga transformasi. Jadi, karena refleksi geser sama dengan pencerminan terhadap Pi dilanjutkan dengan translasi AB, maka refleksi
geser adalah transformasi. Teorema 6.2 berbunyi, refleksi geser adalah sebuah isometri. Untuk membuktikan teorema tersebut, kita dapat menggunakan definisi dari komposisi pencerminan terhadap Pi dilanjutkan dengan translasi AB. Nah, lalu kita lihat periksa gitu syarat surjektif dan injektif dari pencerminan terhadap Pi dilanjutkan dengan translasi AB tersebut. Nah, kita sudah tahu bahwa refleksi geser adalah isometri. Nah, karena refleksi geser sama dengan pencerminan terhadap Pi dilanjutkan dengan translasi AB, maka apabila P dan Q adalah dua titik tertentu, kita tentukan peta-petanya oleh refleksi geser sama dengan pencerminan terhadap Pi dilanjutkan dengan translasi AB sebagai berikut. Pencerminan terhadap Pi dilanjutkan dengan translasi AB dikali dengan Pi sama dengan translasi AB dikali pencerminan terhadap V dikali P itu sama dengan P double aksen, dan pencerminan terhadap Pi dilanjutkan dengan translasi AB dikalikan dengan Q itu sama dengan translasi AB dikali pencerminan terhadap V dikali Q sama dengan Q double aksen. Misalkan pencerminan terhadap V dikali V itu sama dengan V aksen, dan pencerminan terhadap V dikalikan dengan Q itu sama dengan Q aksen. Akibatnya, translasi AB dikalikan dengan P aksen itu sama dengan P double aksen, dan translasi AB dikalikan dengan Q aksen sama dengan Q double aksen. Karena pencerminan terhadap V itu isometri, maka PQ sama dengan P aksen Q aksen. Juga karena translasi AB isometri, maka P aksen Q aksen sama dengan P double aksen Q double aksen. Dari dua hal itu, dengan menggunakan sifat transitif, maka kita peroleh PQ sama dengan P double aksen Q double aksen. Jadi berarti bahwa refleksi geser adalah isometri. Teorema 6.3 berbunyi, refleksi geser merupakan isometri lawan. Bukti, untuk mengetahui refleksi geser itu termasuk isometri langsung atau lawan, dilihat dari translasi AB dan pencerminan terhadap V sebagai berikut. Karena translasi merupakan isometri langsung dan pencerminan merupakan isometri lawan, maka komposisi pencerminan terhadap V dilanjutkan translasi AB merupakan isometri lawan. Jadi, refleksi geser merupakan isometri lawan. Telah diperlihatkan bahwa komposisi antara rotasi AV dan pencerminan terhadap S, yaitu rotasi AV dilanjutkan dengan pencerminan terhadap S, atau pencerminan terhadap S dilanjutkan dengan rotasi AV. Jika A bukan anggota S, menghasilkan sebuah refleksi geser sehingga terbuktilah teorema berikut, yaitu teorema 6.4 yang berbunyi komposisi refleksi dengan rotasi yang pusatnya tidak pada garis yang dikomposisikan adalah refleksi geser. Teorema 6.5 berbunyi, jika ruas garis berarah panjang AB tidak tegak lurus terhadap garis S yang diketahui, maka komposisi translasi AB dengan refleksi pencerminan terhadap S adalah refleksi geser. Untuk membuktikannya, kita buat titik C anggota S dan garis CD sama dengan, untuk membuktikannya kita buat titik C anggota S dan panjang CD sama dengan panjang AB. Bila E adalah titik tengah panjang CD, maka buatlah garis T melalui C dan garis R melalui E, masing-masing tegak lurus dengan panjang CD. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar di samping. Menurut teorema translasi AB sama dengan pencerminan T dilanjutkan pencerminan R, sehingga pencerminan S dilanjutkan dengan translasi AB sama dengan pencerminan S lanjutkan hasil pencerminan T dilanjutkan pencerminan R, sama dengan pencerminan S dilanjutkan pencerminan T lanjutkan hasil pencerminan R.
sama dengan rotasi CV dilanjutkan dengan pencerminan R, dengan V adalah 2 kali ukuran sudut dari garis S ke garis T. Menurut teorema 6.4, rotasi CV dilanjutkan dengan pencerminan R adalah refleksi geser. Lalu bagaimana bila komposisinya yang dibentuk adalah translasi AB dilanjutkan dengan pencerminan S? Untuk komposisi ini, kita harus mengubah posisi R dan T agar posisinya dapat disederhanakan. Buatlah titik E anggota S sehingga E tengah-tengah segmen berarah panjang CD, di mana panjang CD itu sama dengan panjang AB. Kemudian buat garis R melalui C dan garis T melalui E yang masing-masing tegak lurus dengan panjang CD. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar di samping. Menurut teorema 4.3, translasi AB sama dengan pencerminan R dilanjutkan pencerminan T. Sehingga translasi AB dilanjutkan pencerminan S sama dengan pencerminan R dilanjutkan pencerminan T lanjutkan hasil pencerminan S sama dengan pencerminan R lanjutkan hasil pencerminan T dilanjutkan pencerminan S sama dengan pencerminan R dilanjutkan rotasi EV, dengan V adalah 2 kali ukuran sudut dari T ke S. Menurut teorema 6.4, pencerminan R dilanjutkan rotasi EV adalah refleksi geser. Teorema 6.6 berbunyi, jika ruas garis berarah panjang AB tegak lurus terhadap garis S yang diketahui, maka komposisi translasi AB dengan refleksi pencerminan S adalah pencerminan. Untuk membuktikannya, buat titik C pada S dan buat panjang CD itu sama dengan panjang AB. Bila E titik tengah panjang CD, buatlah garis T tegak lurus dengan panjang CD melalui E. Menurut teorema translasi AB, pencerminan S dilanjutkan pencerminan R. Sehingga pencerminan S dilanjutkan translasi AB sama dengan pencerminan S lanjutkan hasil pencerminan S dilanjutkan pencerminan R. Sama dengan pencerminan S dilanjutkan pencerminan S lanjutkan hasil pencerminan R sama dengan pencerminan R. Bila komposisi yang dibuat adalah translasi AB dilanjutkan pencerminan S, maka kedudukan garis R harus dibuat sedemikian rupa sehingga translasi AB sama dengan pencerminan R dilanjutkan pencerminan S. Sehingga translasi AB dilanjutkan pencerminan S sama dengan pencerminan R dilanjutkan pencerminan R lanjutkan hasil pencerminan S sama dengan pencerminan R lanjutkan hasil pencerminan S dilanjutkan pencerminan S sama dengan pencerminan R. Teorema 6.7 berbunyi, misal diketahui 3 buah garis R, S, dan T yang ketiganya tidak konkuren, di mana konkuren itu melalui satu titik dan tidak ketiganya sekaligus sejajar. Maka komposisi refleksi terhadap ketiga garis itu adalah suatu refleksi geser. Buktinya yaitu andaikan komposisi 3 pencerminan tersebut adalah pencerminan T dilanjutkan pencerminan S dilanjutkan pencerminan R. Ada 2 kasus yang dapat terjadi, yaitu ketiga garis tersebut tak ada yang sejajar dan 2 di antara ketiga garis tersebut sejajar. Kasus pertama yaitu ketiga garis tak ada yang sejajar. Misal himpunan A sama dengan S irisan T, himpunan B sama dengan T irisan R, dan himpunan C sama dengan T irisan S, dengan A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Menurut teorema, karena S dan T berpotongan di A dan menyudut setengah V1, maka rotasi A V1 sama dengan pencerminan T dilanjutkan pencerminan S. Sehingga pencerminan T dilanjutkan pencerminan S dilanjutkan pencerminan R sama dengan
rotasi A V1 dilanjutkan pencerminan R. Menurut teorema rotasi A V1 dilanjutkan pencerminan R adalah refleksi geser. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar di bawah. Kasus kedua yaitu dua di antara ketiga garis tersebut sejajar. Andaikan S sejajar T, R memotong S di A dan memotong T di B. Menurut teorema, karena R berpotongan dengan S di A dan misal menyudut setengah V1, maka pencerminan S dilanjutkan pencerminan R sama dengan rotasi A, V1. Sehingga pencerminan T dilanjutkan pencerminan S dilanjutkan pencerminan R sama dengan pencerminan T dilanjutkan dengan rotasi A V1. Menurut teorema, pencerminan T dilanjutkan rotasi A V1 merupakan suatu refleksi geser. Jadi, pencerminan T dilanjutkan pencerminan S dilanjutkan pencerminan R adalah refleksi geser. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar di bawah. Teorema 6.8 berbunyi, diberikan refleksi geser dan P adalah sebarang titik. Bila V sumbu refleksi geser, maka V melalui titik tengah panjang PP aksen dengan P aksen sama dengan refleksi geser dikali P. Buktinya yaitu misal refleksi geser sama dengan pencerminan terhadap V dilanjutkan translasi AB dengan V sejajar dengan panjang AB dan pencerminan V dikali P sama dengan V1. Translasi AB dikali P1 sama dengan pencerminan V dikali P dilanjutkan translasi AB sama dengan refleksi geser kali P sama dengan P aksen. Menurut definisi, maka panjang AB sama dengan panjang P1 P aksen. Buat garis T melalui P aksen dan P atau T sama dengan panjang P aksen P. Karena panjang AB sejajar dengan P dan T dibuat melalui P aksen, maka menurut teorema T memotong V. Misal T irisan V sama dengan himpunan T. Akan ditunjukkan bahwa T tengah-tengah panjang P aksen. Perhatikan gambar di atas, segitiga POT sebangun dengan PP1 P aksen. Akibatnya, PO sebanding dengan PP1 sama dengan PT sebanding dengan PP aksen. Atau PT sebanding dengan PP aksen sama dengan 1:2. Ini berarti T adalah tengah-tengah panjang PP aksen. Jadi terbuktilah bahwa sumbu refleksi geser melalui titik tengah segmen yang ujung-ujungnya titik tertentu dan bayangannya oleh refleksi geser tersebut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang materi isometri mulai dari definisinya. Jadi definisi dari grup isometri adalah suatu himpunan S tidak sama dengan himpunan kosong dan operasi bundaran yang dinotasikan dengan dalam kurung S, bundaran disebut grup jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Yang pertama, S tertutup dengan operasi bundaran. Artinya, setiap A, B merupakan elemen S, A bundaran B, bundaran S. Yang kedua, operasi bundaran asosiatif S pada S. Artinya, untuk setiap A, B, C, elemen S dalam kurung A bundaran B dalam bundaran C sama dengan A bundaran dalam kurung B bundaran C. Yang ketiga, ada unsur identitas untuk setiap anggota S. Artinya, ada E elemen S untuk setiap A elemen S, maka A bundaran E sama dengan E bundaran A sama dengan A. Yang keempat, untuk setiap anggota S mempunyai balikan di S. Artinya, setiap A elemen S ada B elemen S, maka A bundaran B sama dengan B bundaran A sama dengan E. Kemudian ada ketentuan atau syarat ataupun teorema-teorema dari grup isometri ini. Ada 4 aksioma. Yang pertama adalah
ambil T1 dan T2 di S, menurut teorema, komposisi T2 bundaran T1 merupakan komposisi. Oleh karena itu, T2 bundaran T1 elemen S. Jadi, aksioma ketertutupan dipenuhi. Yang kedua, ambil T2, ambil T1, T2, dan T3 di S. Menurut teorema, komposisi transformasi bersifat asosiatif, yaitu dalam kurung T1 bundaran T2 bundaran T3 sama dengan T1 bundaran dalam kurung T2 bundaran T3. Kemudian aksioma 3, transformasi identitas I, P sama dengan P, setiap P elemen F, V, untuk semua transformasi A elemen S berlaku T bundaran I sama dengan I bundaran T sama dengan T, maka identitas untuk operasi komposisi dipenuhi. Aksioma yang keempat, T elemen S menurut teorema setiap transformasi mempunyai balikan, maka T bundaran T inverse sama dengan T inverse bundaran T sama dengan 1. Atau untuk setiap T elemen S, ada T inverse elemen S sehingga T bundaran T inverse sama dengan T inverse bundaran T sama dengan 1. Kemudian, grup yang himpunannya merupakan himpunan bagian dari S. Misal C, himpunan mu T, I, merupakan himpunan bagian dari S. Jadi dapat ditulis C anggota S. Akan diperiksa C sama dengan himpunan mu T, I terhadap operasi komposisi bundaran yang dinotasikan C, bundaran merupakan grup. Kemudian ini ada aksioma 1, aksioma 2, aksioma 3, dan aksioma 4-nya. Bisa kalian langsung perhatikan. Kemudian selanjutnya ada tabel Kelly dengan komposisi isometri. Bisa langsung kalian perhatikan isi dari tabelnya. Tulisannya kurang begitu jelas. Materi selanjutnya yaitu teorema 6.9, di mana teorema ini yaitu himpunan isometri G yang anggota-anggotanya refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser adalah tertutup terhadap operasi komposisi. Nah, apabila G himpunan dan yang dimaksud komposisi adalah operasinya, apakah G komposisi merupakan grup? Kita periksa dengan menggunakan beberapa aksioma, di mana ada 4 aksioma. Yang pertama yaitu aksioma 1. Menurut teorema di atas, operasi komposisi tersebut pada G. Jadi, aksioma 1 terpenuhi. Nah, sekarang aksioma 2. Karena anggota G terdiri dari refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser yang merupakan isometri, maka operasi komposisi bersifat asosiatif. Nah, karena bersifat asosiatif, maka aksioma kedua ini terpenuhi juga. Selanjutnya ada aksioma 3, di mana identitas adalah I dengan IX sama dengan I. Nah, kita telah mengetahui bahwa transformasi identitas 1 seperti tadi merupakan isometri. Nah, jadi aksioma ini juga terpenuhi. Selanjutnya yang keempat, aksioma keempat. Isometri di G merupakan transformasi. Sementara itu, setiap transformasi memiliki balikan. Jadi, setiap anggota G memiliki balikan gitu ya. Misalnya mu T. Nah, balikan dari mu T adalah mu T. Dan balikan dari rho A, balikannya yaitu mu T, di mana pi balikannya yaitu gamma BA dan gamma CD. Mu pi balikannya adalah mu pi gamma CD. Dengan demikian, aksioma ini memenuhi seperti itu.
Nah, karena keempat aksioma tadi terpenuhi, maka G komposisi merupakan grup. Karena G merupakan himpunan-himpunan isometri, maka G komposisi merupakan grup isometri. Selanjutnya ada definisi 6.3, di mana jika H adalah anggota C dengan H tidak sama dengan himpunan kosong, maka G komposisi adalah grup. Dan jika H komposisi grup, maka H komposisi itu merupakan sub dari grup isometri atau sub grup G komposisi. Nah, berikut ada contoh sub-sub dari himpunan isometri dengan operasi komposisi yang membentuk grup. Contohnya, himpunan T merupakan himpunan semua translasi. Maka dapat ditulis T sama dengan dalam kurung kurawal ya, gamma N A B, di mana N merupakan bilangan bulat dan komposisi adalah operasi komposisi. Periksa apakah T komposisi merupakan grup. Untuk menyelesaikan contoh soal tadi, kita gunakan beberapa aksioma. Aksioma pertama, di mana operasi komposisi tertutup pada himpunan translasi, jadi aksioma ketertutupan terpenuhi atau aksioma pertama ini terpenuhi. Nah, yang kedua ada aksioma 2, menurut teorema operasi komposisi pada translasi yang bersifat asosiatif. Nah, ini termasuk, jadi si aksioma tersebut memenuhi juga. Selanjutnya ada aksioma ketiga, di mana translasi gamma N AB dengan N sama dengan 0, maka berarti gamma 0 AB merupakan identitas, sehingga gamma NAB komposisi Y0AB sama dengan Y0AB komposisi YNAB sama dengan YNAB. Jadi identitasnya yaitu gamma 0AB. Nah, ini juga memenuhi. Jadi aksioma ketiga ini terpenuhi. Selanjutnya ada aksioma keempat, di mana balikan dari gamma NAB adalah gamma negatif NAB, sebab gamma NAB komposisi gamma negatif NAB sama dengan gamma negatif NAB komposisi gamma NAB sama dengan gamma 0AB. Jadi inverse atau kebalikan untuk setiap translasi gamma NAB yaitu gamma negatif NAB.